sampai dengan tahun 2025 yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 dengan masa jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 16 Desember 2021. Bupati Cilacap, cap ditandatangani Tato Suwarto Pamuji. Lampiran keputusan Bupati Cilacap nomor 141.1 garis miring 641 sampai dengan 643 garis miring 29 garis miring tahun 2021. Daftar nama-nama kepala desa antar waktu. Kolom 1 nomor, kolom 2 nama, kolom 3 jabatan. 1. Sutarto, Kepala Desa antar waktu pada Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari. 2. Purwati, Kepala Desa antar waktu pada Desa Karangnangka, Kecamatan Binangun. Dan 3. Muntohir, Kepala Desa antar waktu pada Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mau. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 16 Desember 2021. Bupati Cilacap, cap ditandatangani Tato Suwarto Pamuji. Pembacaan selesai. Kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Desember tahun 2021, saya Bupati Cilacap dengan resmi melantik saudara sebagai kepala desa antar waktu pada Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Desa Karangnangka, Kecamatan Binangun, dan Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mau, Kabupaten Cilacap, masa jabatan tahun 2019-2025. Sesuai dengan keputusan Bupati Cilacap nomor 141.1 garis miring 641 garis miring 29 garis miring tahun 2021 sampai dengan nomor 141.1 garis miring 643 garis miring 29 tahun 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diamanatkan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Cilacap. Saya, Bupati Cilacap, akan mengambil saudara-saudara sebagai kepala desa antar waktu pada Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Desa Karangnangka, Kecamatan Binangun, dan Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mau, Kabupaten Cilacap. Masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025 sesuai dengan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
tentang desa bahwa sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah berjanji sebelum saudara saya ambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, jangan kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang akan diucapkan dan apa yang tersimpan dalam diri hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang bersama-sama ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan. Serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Saksi dimohon menempatkan diri. Penandatanganan pertama, secara bersama-sama Kepala Desa Bulak Sari, Kepala Desa Karangnangka, dan Kepala Desa Kertajaya selaku yang mengangkat sumpah.
Bupati Cilacap selaku yang mengambil sumpah. Selanjutnya para saksi. Pertama, Bapak Dr. Andes Yuni Kustowo, MSI. Kedua, Bapak Adi Prabowo, SHST. Saksi disilakan kembali ke tempat. Pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Cilacap. Dimohon menempatkan diri. Penandatanganan pertama, secara bersama-sama para penjabat kepala desa selaku yang menyerahkan. Kedua, secara bersama-sama kepala desa baru selaku pejabat baru yang menerima. Selanjutnya, oleh Bupati Cilacap selaku yang menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga bangun desa. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkombimda atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Cilacap serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap atau yang mewakili yang saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya cintai, saya sayangi, para camat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bantarsari, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Gandusmangu yang saya hormati, para kepala desa terlantik beserta istri yang saya hormati, para ketua PPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ketua panitia Pilkades antar waktu yang saya hormati, para saksi rohaniawan yang saya hormati, tamu undangan serta hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang penuh barokah. Hari ini hari yang berbahagia. Hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini sampai detik ini kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah sampai kapan tidak ada orang yang bisa menghitungnya atas ridhonya, atas karunia-Nya, atas kasih-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa antar waktu, desa Bulaksari, desa Karangangka, dan desa Kertajaya, masa jabatan tahun 2019-2025. Karena kita tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Bisa nggak kita menghitung sisa waktu umur kita? Ada yang bisa nggak? Ada nggak? Tapi ada beberapa ahli itu bisa menghitungnya. Jadi kira-kira umur manusia itu berapa? Jadi kita bertanya dulu, umur kita hari ini berapa tahun? Ada Pak Lurah mungkin 50, 55, ada yang 40, itu jelas sudah tahu umur kita hari ini. Jadi cara menghitungnya itu berapa kira-kira umur manusia di Indonesia? Pak Lurah, Bu Lurah, kira-kira berapa umurnya? 65. Kalau umur 65, Pak Risun sekarang umur berapa? 58. Berarti Pak Risun tinggal 7 tahun lagi. Itu bisa dihitung. Pak Kades tinggal berapa tahun? Pak Kiai, itu bisa dihitung. Nah, pertanyaannya, sudah berbuat apa kamu setelah dengan sisa umur ini, kamu itu mau berbuat apa? Apakah ibadah, sholatmu, puasamu sudah mencukupi untuk kamu besok pulang? Apakah kamu sudah punya rumah? Apakah kamu sudah punya mantu? Apakah kamu sudah punya cucu? Apakah besok kalau kita pensiun mau apa? Ini untuk introspeksi, ibtidah binafsi, bahwa sisa umur kita untuk apa? Ini yang penting saudara refleksikan ke hati dan pikiran saudara.
Juga demikian dengan sisa sisa jabatan kepala desa dari 2019 sampai tahun 2025. Sekarang sudah 21 akhir, berarti tinggal 22, 23, 24, 25. Tinggal berapa tahun lagi? 3 sampai 4 tahun. 3 tahun. Dengan sisa jabatan ini, seperti sisa waktu tadi, ini mau dipergunakan apa? Desanya mau dibawa kemana? Mau seperti apa? Lah, inilah saudara-saudara sekalian harus menghitung sekali. Apalagi nanti seandainya saudara sekalian ingin meneruskan jabatan itu sampai nanti, itu kan harus berbuat. Nah, caranya berbuat itu, saudara sekalian buat rancangan kerja. Ini harus dibuat. Kalau tidak dibuat dengan ngawur, dengan dadakan, ini tidak akan pernah sukses. Maka perencanaan inilah penting. Perencanaan ini setelah dibuat visi misi, dibuat semua bagaimana nanti ke depan, saudara harus komitmen dengan apa yang saudara rencanakan ini. Harus konsisten dengan apa yang di pikiran Anda. Harus persisten dilakukan terus-menerus. Juga yang penting lagi adalah action, dikerjakan. Bukan hanya membuat komitmen, tapi dikerjakan. Ini penting. Untuk bisa arah ke sana, apa? Sebagai patokan saya mau nanya pada Pak Hades. Pacokan, arahan, acuan apa? Bangga bangun desa. Setuju gak? Bangga bangun desa. Itu nanti saya minta pada Kepala Bapak Mades. Inilah acuannya, bangga bangun desa. Karena untuk membangun Cilacap ke depan, membangun desa ke depan, itu harus mempunyai visi misi yang baik, konsep yang baik, tujuannya jelas. Acuannya bangga bangun desa. Itu tujuannya. Nah, di sini bekal itu biasanya yang kurang. Bekal itu kenapa sering gagal, kenapa sering tidak sampai selesai, tidak sukses. Ini karena pertama tidak tahu, tidak mempunyai visi misi yang baik, tidak mempunyai konsepsi yang baik, dan tujuannya tidak jelas. Nah, inilah modalnya. Modal dari itu jelas. Bangga bangun desa, pendidikan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal wahdi ilal jelas. Yang kedua, sehat. 2 saja cukup, yang lain nanti akan. Jadi modal dari tadi suksesnya dalam membangun 2. Pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah sehat. Itu penting, camkan. Jadi bagaimana Anda tidak mau belajar, tidak belajar tadi, bagaimana Anda mempunyai konsep, bagaimana saudara mempunyai langkah-langkah ke depan, belajar saja tidak mau. Itu penting. Bangga bangun desa, pendidikan. Artinya saudara harus mau belajar. Itu camkan ini. Yang kedua, harus sehat. Bagaimana Anda sakit-sakitan? Bagaimana Anda sakit-sakitan Anda mau bekerja, mau berpikir, mau ini, maka harus sehat. Setuju gak? Setuju gak? Bapak Ibu sekalian, selamat dan selamat menjalankan tugas. Semoga
urutannya gini aja. Jabatan, uang, harta, itu ada yang lebih tinggi lagi rezeki. Bukan hanya jabatan, tapi sehat. Dari sehat ada yang tinggi lagi. Apa? Mengakhiri permainan di dunia ini dengan husnul khotimah. Ya, terakhir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Kabulkan doa dan munajat kami.